Oke, ini karena udah hampir 1,5 jam, saya pengen closing statement nih dari dua tokoh, ya sebut tokoh aja, di Bapak Kepala Desa dan Ibu Tokoh, Pak F dan BPD dari Desa Pasawahan. Harapan ke depan, jadi tidak hanya harapan kepada warga desa atau pemerintah desa itu sendiri atau kepada pemerintah yang lebih tinggi dari kita. Nah, arah desa itu memang sesuai yang diharapkan gitu, lebih cepat lagi progresnya. Oke, silakan Pak F. Ya, harapan Simkuring Bang selaku kepala desa, pertama benar ada sinergitas internal lah di desa, baik dengan BPD, perangkat desa dan warga masyarakat itu satu. Dan itu memang sedang disusun pola sinergitas seperti apa gitu. Kemudian pemuda, jangan lupa pemuda itu salah satu generasi anu bakal meneruskan urang Bang. Namun urang itu dibina hari ini nya pilu jeung sumping anjing pageto bakal lahir pemimpin anu memang kos kitu kaya anak. Maka kewajiban urang adalah menyiapkan generasi pengganti urang berikutnya. Tentunya kudu loyal urang berarti itu Bang. Jadi lamun misalkan pengganti urang isu pageto leuwih goreng urang dosa. Itu pasti. Nah, jadi yang pertama harapan saya adalah semoga ada generasi-generasi berikutnya di tingkat desa menjadi pemimpin yang paham tentang desa, paham regulasi, paham warga masyarakat, dan paham potensinya itu. Nah, berikutnya harapan kanggo tingkat kaluhurna lah, mohon agar pembuatan regulasi tentang desa itu tadi bukan hanya sebatas kepatuhan, tapi kepatutan dan kelayakan itu sesuai dengan undang-undang desa, ada rekognisi dan subsidiaritas, hak kewenangan lokal desa teh basihkeun ka desa teh ayeuna sok atuh. Terus kemudian hak non deui nya pokona mah hak desa anu memang seharusnya dipasikeun desa pasikeun weh gitu. Nah, berikutnya maka lahirna kebijakan di pusat itu mengimbangi dari bawah. Kenapa dari regulasi mengatakan bahwa perencanaan desa, perencanaan pembangunan skala nasional itu kan tihana pula. Dimulai desa aya sebutkeun musrenbang. Musrenbang itu kan komponen kahandap rupa-rupa ya musdus heula gitu kan, aya musdes, tiba-tiba musrenbang, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional. Artinya bahwa proses pembangunan nasional pun sama, dimulai dari desa gitu. Tapi sayangnya adalah apa yang direncanakan di desa pada akhirnya hilang kemana? Jauh ke Jakarta, sudah kita ringgol mah gitu. Sentralistik gitu pada akhirnya. Nah, tadi bisa jadi pusat pun sama karena lamun kudu ningali ka handap mah meureunnan bingung, maka IDM tersebutlah anu jadi basic naon penentuan arah kebijakan nasional. Nah, ya anggaplah itu struktural mah gitu lah. Berarti meureunnan PR urang adalah di tingkat handapna IDM itu tolong sesuai dengan kondisi realita yang ada. Jadi jangan sampai IDM itu jadi kepentingan angka-angka naikkeun rating desa unggul gitu. Nah, sehingga pada akhirnya meureunna nasional lagi jadi bingung, nyepat ka desa bingung loba teuing sekitar 75 ribuan meureunnya. Ayeuna mah nya kesini agak simpel we data tos aya dina server IDM we pada akhirnya gitu. Nah, berharap ke depan bahwa data presisi desa itu jangan berbasis angka-angka, kemudian ya kebijakannya pun di pusat ningali kepatutan kelayakan. Jadi IDM jangan hanya dijadikan keperluan Bank Dunia. Pemerintah pakai atuh. Itu maksudnya mah. Para YKN tadi. Panggil sih. Dari Kang Dani, ya harapan mah pertama nu tadi teh sami aya sinergi antara pemerintah desa dengan BPD. Kemudian kedua kudu aya peningkatan kapasitas keilmuan, pemahaman tentang regulasi, administrasi, kemudian bisa melihat kondisi masyarakat bukan hanya BPD tapi juga pemerintah desa. Kemudian yang paling penting nu kaluhurna mah memang sampai ayeuna belum ada misalkan monitoring evaluasi mengenai kinerja BPD. Ieu teh BPD teh sebenarnya apa acan, apa baik dari DPMD misalkan. Jadi tolak ukurna tidak ada. BPD nu rada mending jeung nu ripuh teh seragam we. Tidak ada. Misalkan BPD teh ya setiap tahun teh kudu kieu ditilai penilaian siga kumaha, apa punishment rewardna siga kumaha. Kan tidak ada sampai ayeuna. Itu yang paling penting. Jadi memang tolak ukur gawe bener henteu BPD teh ngagantung. Hari kepala desa mah aya pertanggungjawabannya. Ya. Gitunya. BPD aya teh gitu. Betul. Sebenarnya salah satu eta teh gitunya.
Oke. anu paling penting mah nyaeta jadi memang kepala desa dengan BPD kudu paham kondisi masyarakat gitu. Kondisi masyarakat baik dari masalah ekonomi, masalah sosialnya, karena percuma misalkan digelontorkan di pemerintah duit ratusan juta oge asa teu nerap ketika misalkan visi misi jeung program yang dilaksanakan di tingkat desa teh henteu di mapping heula lah. Jadi urut siga kumaha kondisi masyarakatna siga kumaha akhirna mah setiap tahun ratusan juta teh teu katinggal ari katinggali mah aya karasa aya tetapi manfaatna teh asa can karasa gitu. Gitu. Kemudian terkait Apedmas yang mudah-mudahan ke depan bisa lebih terasa ku seluruh anggota BPD nya minimalna pekerjaan BPD teh tah kudu kieu teh jadi lebih paham semua BPD minimal ya di Kabupaten Purwakarta. Tadinya sebelum evaluasi itu benar udah pembinaan heula. Iya. Itunya baru dievaluasi hasil. Bisnis kita melancar ya. Alhamdulillah. Halo. Pertama. BPD nu tara hadir ke nyokot siltap. Sebenarnya. Tidak jauh. Yang saya aya teh nya kepala desa anu ka BPD teh. BPD itu awasi urang, itu evaluasi urang aya. Tidak tahu Cing cawe gitu. Rata-rata kumaha aya teh. Banyak pengetahuan. Dan sebetulnya mah tupoksi BPD jelas. Konsekuensi dari sebuah regulasi kan ayana BPD itu mengharuskan adanya kinerja langsung gitu ya. Sebetulnya aya di BPD oge aturan teh bahwa BPD teh ada skala administratifnya aya 9 buku kalau salah. 9 buku yang harus diisi gitu. Iya. Nah, dimulai tadinya heula we cuk urang mah. Tadinya ke pada akhirnya masuk beresan heula BPD na sorangan. Setelah itu masuk ke ranah karena pada akhirnya baru butuh ketika misalkan mah 9 buku diisian aya anu data nanti diambil dari desa. Kan mengharuskan dengan sendirinya wajib ya orang wajib desa ngevaluasi desa data kan. Jadi tupoksi mereka dengan sendiri bakal kagiring lamun 8 buku eta diisian. Berasa tinggal tina Permendagri 110 lah. 110. Ya. Oke, gitu. Kira-kira cukup nih 1 jam setengah. Tadinya mau bahas soal yang kemarin. Naon. Pak Kades ini sempat sowan dengan ya itulah. Tapi nantilah di Kede itu menghadirkan narasumber yang lain. Dipanggil di Banten terjadi. Satu aja saya ikut berbela-sungkawa itu kita lihat logo aosnya mirip-mirip Liverpool. Liverpool ya. Liverpool ya. Juara kedua mah. Juara kedua aja tapi itu menang piala. Saya ikut berbela-sungkawa PF. Atur nuhun kasadayana ka PF. Kang Dani juga ada satu yang enggak mau disebut nama dan ikut masuk ke frame. The next Kades. Di mana eta nuhun pisan kana obrolanna kalem anu kira-kira sensitif mah edit mun gitu oke mun teu bakal ablas. Atuh nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.